Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ramadika dengan NPM 2011080506. Dengan kelas 5 BKPIB, mata kuliah studi kasus pada anak dan remaja. Dosen pengampu Eka Putri Ramadhani M. Gizi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan laporan yang telah saya buat, materi studi kasus anak dan remaja tentang minum-minuman keras terhadap remaja ya. Langsung saja ke materinya. Beberapa tahun belakangan ini, masalah kenakalan remaja di negara kita telah memasuki titik kritis. Selain frekuensi dan tingkat keparahannya yang semakin meningkat begitu. Kenakalan remaja ini mempengaruhi pada pelanggaran norma hukum dan agama begitu. Masalah kenakalan remaja terus tumbuh dan berkembang sepanjang masa. Dan akibatnya sulit dicari akar penyebabnya. Belakangan ini kita sering dikagetkan dengan pemberitaan tentang kenakalan remaja yang disampaikan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik ya, yang kebablasan begitu. Banyak remaja yang memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman keras, berjudi, berkelahi atau memancing pertengkaran dan membuat onar, seks bebas, dan mengkonsumsi narkoba. Baiklah, kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak yang di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, trisek, dan terlibat banyak tindak kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat dikurangi lagi begitu. Anda dapat melihat brutalnya remaja zaman sekarang, meningkatnya tingkat kriminal di Indonesia. Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak juga dari kalangan para remaja. Terkadang remaja ini mengartikan jati diri sehingga terjebak dalam hal mengkonsumsi minuman keras. Selain faktor dan rasa ingin tahu, faktor di lingkungan atau pergaulan juga dapat mempengaruhi keingintahuan remaja tentang minuman keras. Jadi, pengaruh perubahan psikologi dapat berdampak pada penggunaan minuman keras pada masa remaja. Pada masa sekarang, banyak remaja yang mengatakan bahwa dengan minum minuman keras, kepercayaan diri mereka bertambah dari pemalu menjadi pemberani begitu. Mereka beranggapan bahwa semua masalah dapat teratasi dengan minum-minuman keras. Masalah dapat teratasi dengan minum-minuman keras seperti itu. Minum-minuman keras ini dapat memperbanyak teman katanya. Tapi sesuai kenyataan, minuman keras dapat merusak proses berpikir dan menjadikan seseorang tidak sadarkan diri atau bertindak tidak sesuai kehendak. Selanjutnya, pengertian kasus yang saya bahas tentang minuman. Remaja yang bertempat tinggal di Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame lah, sepertinya sangat memprihatinkan, di mana di desa tersebut terdapat beberapa remaja yang sering melakukan kegiatan menyimpang seperti melakukan mabuk-mabukan atau mengkonsumsi minuman keras. Perilaku menyimpang ini sepertinya sudah sangat merajalela di kalangan remaja di Sukarame atau di Bandar Lampung lah begitu. Hal tersebut dilakukan karena salah pergaulan dan keingintahuan. Remaja yang melakukan mabuk-mabukan karena dorongan dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu
diri sendiri, dan faktor eksternal yaitu lingkungan. Dan anak remaja yang pergaulannya sangat bebas bisa melakukan apa saja yang mereka suka, termasuk mengkonsumsi minuman beralkohol yang dapat mengakibatkan mereka mabuk. Selanjutnya, tujuan identifikasi kasus tentang masalah minum-minuman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menjelaskan dan menganalisis secara mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi remaja mengkonsumsi minuman keras. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenisnya deskriptif, teknik pengumpulan data, dan dengan observasi mendalam dan dokumentasi, penentuan informasi dengan purpose sampling gitu. Sasaran studi kasus tentang minum-minuman ini yaitu menunjukkan gejala atau masalah yang serius seperti kehilangan kontrol diri sebagai gejala pertama pada seorang seorang pencandu alkohol ya. Alkoholisme yaitu kecenderungan pada alkohol dalam jumlah kecil dan tepat, memberikan dan mempertinggi rasa senang-senang. Selanjutnya, metode dan alat pengumpulan data. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif yang saya jelaskan di atas tadi ya. Jenisnya deskriptif, teknik pengumpulan data dengan observasi mendalam dan dokumentasi, penentuan informasi dengan purpose sampling, analisis dan melalui data reduksi, data display, dan verifikasi teknik keabsahan dengan triangulasi sumber dan metode gitu. Selanjutnya, analisis. Peneliti dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat temuan dalam penelitian kualitatif. Peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang telah diteliti agar menjadi lebih jelas begitu. Peneliti ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, dan untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan begitu. Jadi dalam diagnosis ini adalah identifikasi mengenai sesuatu begitu ya. Jadi pengaruh lingkungan teman seperti bermain, lingkungan yang tidak sehat begitu ya. Sepertinya lingkungan dengan banyak anggota atau masyarakat yang menyimpang akan sangat mempengaruhi begitu. Mempengaruhi pada perilaku anak-anak begitu ya. Kebanyakan dari sifat anak ini adalah mengidentifikasi perilaku orang yang di dalam lingkungan sosialnya begitu. Prognosis. Adapun teori yang terkait dengan fenomena di Sukarame tadi adalah fenomena usia remaja yang melakukan kegiatan menyimpang ya tadi ya. Yang mana mereka hendak pada berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral yang menyebabkan mereka bingung mana yang baik untuk mereka. Atau hal ini nampak jelas yang terjadi pada kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja begitu. Treatmentnya ini adalah suatu proses untuk mengatasi masalah. Walaupun masalah tersebut kadang dapat diatasi dengan baik dan kadang juga tidak dapat diatasi. Mengatasi kecanduan alkohol memang membutuhkan tekad yang kuat
dan dukungan dari orang-orang terdekat begitu. Seperti bestie lah, kawan, sahabat begitu. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk berhenti dari kecanduan tersebut. Bagaimana caranya? Ya, seperti cari minum-minuman pengganti begitu. Hingga minta bantuan psikolog. Atau lebih jelasnya begitu ya. Selanjutnya follow up ya. Kegiatan penelitian yang telah dikonsepkan, hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan fenomena dan permasalahan begitu yang ada, serta memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Pemerintah hendaknya memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti ini, memperhatikan masalah penyakit masyarakat begitu yang sudah mewabah sudah cukup lama begitu ya kan. Sebaiknya sering mengontrol tempat-tempat yang biasanya digunakan kegiatan menyimpang pada suatu kalangan remaja gitu ya. Atau bisa kita melaporkan kepada ketua RT dan RW-nya ya. Setiap ada remaja yang berkumpul yang mencurigakan, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya mabuk-mabukan dan perilaku menyimpang yang lainnya gitu ya. Selanjutnya langsung saya simpulkan ya. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi, perilaku mengonsumsi minuman keras atau mabuk-mabukan dapat membahayakan kaum remaja dan harus dijauhi oleh remaja-remaja karena itu akan merusak masa depannya. Perilaku mengkonsumsi minuman keras adalah bentuk perilaku menyimpang yang nantinya juga akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan masyarakat, dan kebiasaan minum-minuman keras ini dapat mengakibatkan kecanduan, rusaknya sistem saraf begitu, yang menyebabkan kematian dan tindakan kriminal. Jadi saran saya, minum-minuman keras sudah selayaknya diberantas karena dapat menjadi dampak negatif yang timbul dalam ajaran agama tertentu. Minum-minuman keras adalah perbuatan yang dilarang gitu ya. Baiklah, sepertinya sudah cukup saya paparkan materi yang laporan yang saya buat tadi. Terima kasih. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.